Halo Cantika, saya Olivia. Kamu tahu kenapa kamu di sini sekarang? Untuk berkumpul di sini untuk menyaksikan trailer dari film Utusan Iblis. Karena tadi juga hujan dan macet-macet, saya hargai sekali. Terima kasih sudah mau datang untuk meluangkan waktunya. Karakter saya di film Utusan Iblis ini sebagai Olivia. Kalau tadi dilihat di trailernya sebagai seorang psikiater ya. Yes. Terus sebenarnya Olivia ini gak cuma psikiater, jadi sebenarnya dia ada background cerita dari kehidupan pribadinya dia yang sebenarnya dia ada luka yang sangat menyakitkan di masa lalunya. Trauma ya. Ada trauma ya, Okay. ada trauma. Terus ada satu kasus yang dia harus dia bantu, nanti akan ada jadi ada polisi yang minta bantuan pada Olivia sebagai seorang psikiater untuk memecahkan suatu kasus yang berhubungan dengan Cantika gitu. Oke. Dan untuk selanjutnya lengkapi nanti di 2 Januari 2025. Harus nonton. Oke. Satunya orang yang selamat setelah membunuh keluarganya hanya Cantika. Bisa ceritakan gimana? Sebelumnya terima kasih juga seperti yang Kak Denis bilang, makasih untuk udah menyempatkan energi dan waktunya untuk hadir. Saya Cindy Nirmala, saya yang berperan sebagai Cantika. Karakternya Cantika itu gimana ya? Gimana ya Pak Sunu ya? Saya bingung. Cerita aja. Sebetulnya Cantika itu adalah seorang ibu. Dia punya 2 anak, namanya Lea dan Alia. Dia punya suami, dia sayang sama keluarganya, tapi pada suatu ketika dia entah kenapa dia membunuh satu keluarganya gitu. Kenapa tuh gitu kan? Itu menjadi pertanyaan yang ingin dipecahkan dari polisi ini dan dokter ini, dokter Olivia dan polisi Randy. Oke. Gitu. Untuk karakternya Cantika sendiri sebetulnya kurang lebih begitu ya Pak ya, karena agak-agak spoiler. Takut spoiler, Ya, gitu. takut spoiler. Nanti kalau kejelasin semuanya udah, nggak mau nonton lagi nggak nanti. nonton. Bahaya ya. Hubungan kamu sama anak kamu. Anakku tidur malam tiba. Kamu ngerasa ini semua terhubung dengan Cantika nggak? Film ini hanya terinspirasi aja gitu. Kalau dibilang kisah nyata pun ini hanya mirip-mirip aja gitu. Jadi memang ada satu keluarga, kebetulan tetangga yang tadi saya ceritakan di sini di Jagakarsa. Dan kebetulan memang ada viral juga pada saat itu beritanya. Satu keluarga itu dia membantai keluarganya gitu. Nggak ada yang tersisa, yang akhirnya ketika dia ditanya oleh pihak kepolisian, dia hanya menjawab, saya hanya kena bisikan gitu. Jadi saya tuh diskus sama Mas Wisnu, Mas Sunu, apakah bisikan ini tuh beda-beda tipis dengan kejiwaan gitu. Jadi ya akhirnya Utusan Iblis ini muncul gitu. Memang ini hanya terinspirasi dari satu keluarga di tetangga saya, memang terjadi semua dibantai, yang tersisa cuman seorang ibu yang membantai anak dan suaminya. Itu ya Mas ya. Selanjutnya Mas Uno. Mas Uno dulu baru Boleh. Sama lah ya, memang fenomenanya terjadi kan, pembunuhan keluarga beberapa waktu terakhir pada saat kita mulai mau development kreatif. Cuma menjawab sedikit ulasan Mas Arul, menurut saya cukup tajam. Padahal belum nonton filmnya, baru trailernya aja. Tapi gini, ngomongin scoring tadi kita bahas ya, ngomongin scoring, music segala macam itu memang hal penting kalau ngomongin horor. Nah di film ini ada satu treatment kita yang berbeda ketika ngomong scoring mixingnya. Jadi nonton aja, rasain feel-nya berbeda. Itu sih sebenarnya. Oke. Jaminan feel yang berbeda ya dari Utusan Iblis ini. Baik,
Gerald, ada yang mau ingin ditambahin dari Mas Pak Ian juga gitu yang sudah untuk bisa dibilang kalau berdasarkan kisah nyata, balik lagi tadi udah dijelasin kalau ini terinspirasi, tapi bisa dibilang proses development awalnya itu semua ya, namanya film menurut saya juga berawal dari pertanyaan, sebuah pertanyaan yang kita pengen tahu antara itu bisikan gaib atau sebuah penyakit jiwa gitu. Dan setelah melalui proses kreatif pun kita biarkan skenario nya mengalir, begitu ceritanya mengalir, karakternya mengalir, dan akhirnya bisa dibilang kita juga pengen penonton merasakan rasanya. Kita bingung juga kalau itu penyakit jiwa atau itu kerasukan kayak gitu. Terus kita pengen lebih kenalin lagi juga sih Om Pak kayak ya Pak Ian gitu. Kita pengen lebih kenalin juga kalau yang tadi saya bilang kalau sakit jiwa itu juga nggak kalah berbahayanya lah kayak gitu loh, dan perlu ada wawasan lebih lagi buat menangin itu, nggak bisa dianggap remeh gitu sih. Apa? Semua orang yang berdekatan dengan Cantika tiba-tiba berperilaku di luar logika. Semua teman-teman, saya Dimas Aditya. Di sini saya berperan sebagai Randy. Randy ini polisi yang coba untuk memecahkan kasus pembunuhan dari satu keluarga. Nah, ini keluarga ini Cantika. Yes. Dia masih punya keraguan sebenarnya apa yang sedang terjadi gitu, karena ini sesuatu yang tidak wajar menurut dia. Jadi dia mencoba minta tolong lewat Olivia, psikiater, karena ini modus dari semua pembunuhan yang selama ini pernah dia selidikin itu satu terkait gitu, tapi nggak pernah bisa dia pecahkan. Dan ya ini yang sangat membingungkan. Dia mencoba untuk mencari benang merahnya segala macam, akhirnya dia butuh bantuan dari psikiater gitu. Tapi yang beruntungnya di sini ada sosok yang masih bisa menjadi saksi kasusnya gitu ya, Cantika gitu ya. Oke. Wih, makin seru nih, makin pengen gak sabar buat nanti ke bioskop tanggal 2. Selanjutnya. Tambah saya, kita itu sama Olivia. Sama-sama saya deg-degan nih, saya pengen lihat poster sebesar ini. Kayak gimana sih termnya dari Utusan Iblis, official poster film Utusan Iblis. Kita countdown bareng-bareng, udah siap? Udah ready? Jangan lupa teman-teman dari DLK untuk ditahan ya, dijaga baik-baik. 3, 2, 2,5, 1. Inilah dia official poster film Utusan Iblis yang filmnya siap serentak tayang di bioskop 2 Januari 2025. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman media yang sudah melihat secara langsung official poster dari Utusan Iblis. Luar biasa, merinding ya. Oke, kita sebelum foto, kami ingin meminta Ibu Diana Limbong boleh menandatangani poster dari Utusan Iblis. Lalu kemudian disusul oleh Mas Sunu, dan kemudian Gerald Mamahit, dan disusul dengan para cast yang juga menandatangani poster Utusan Iblis yang resmi akan diputar serentak di bioskop 2 Januari 2025. Mbak Syarifah Denis masih pengen minta ada poster lain lagi kan? Oh, bisa. Biar makin gong gitu ya. Yes, cakep. Diikuti oleh Mas Sunu, silakan Mas Sunu. Ini kayaknya geng Sulawesi semua nih, kayaknya mulai dari produser dan juga penulisnya. Silakan. Gerald Mamahit, nama jangan lupa untuk ditulis sebagai kenang-kenangan ya. Inilah Saya panggil kamu Cantika karena hanya satu-satunya Cantika, bukan dia. Anakku terhadap
siapa nih suspeknya, maka dia memang gangguan skizofrenia atau memang dia di dalamnya memang iblis. Karena berdasarkan riset saya sama pemain kemarin, sempat kita riset ke salah satu sanatorium gitu, diskusi sama kepala rumah sakitnya, memang yang beda tipis antara yang punya kesamaan gangguan jiwa dengan orang kemasukan itu adalah skizofrenia. Skizofrenia. Itu yang paling mirip. Paling mirip banget. Dan memang mereka juga sering ngalamin, ternyata emang kemasukan. Itu di sanatorium pun ada yang begitu. Kemarin kebetulan mentolan kita, Sarepa dan Cindy sempat riset ke sana berapa kali untuk memperdalam itu ya. Yes. Justru kengerian ini kan sebenarnya ngomongin horor juga build tense yang nggak cuman jump scare ya gitu. Yes. Kadang-kadang menuju jump scare apapun menuju horor itu yang dibangun esensi horor begitu. Pasti di film-film luar juga begitu kan. Kayak Conjuring atau apa gitu. Justru suasana itu yang kita create emang film horor gitu. Mau wujudnya nanti berbentuk iblis, apakah orang yang menyerupai iblis, itu menurut saya itu udah sama lah gitu. Kalau memang ketika kita bangunnya memang udah horor gitu. Itu sih Mas menarik. Nah, special treatmentnya, bocorannya apa nih special treatment dari karya-karya sebelumnya? Dan ini adalah karya Utusan Iblis dari Mas Sunu. Special treatmentnya seperti apa? Alhamdulillah sih selalu saya bedain gitu ya, treatment mekaniknya gitu. Ini terus terang ada dari lagu juga, lagu tidur gitu. Yes. Terus juga investigasi tadi ketika interview itu juga treatment yang berbeda. Bagaimana dia mengelabui pikiran sebagai manusia, sebagai dokter psikiater, tapi akhirnya bisa percaya, orang yang rasional akhirnya percaya bahwa enggak, yang di dalam gua nih iblis. Itu akhirnya dia percaya, karena merontokkan orang yang rasional dengan logika yang akhirnya harus percaya dengan goib, menurut saya itu lumayan effort ya. Dan ini fase yang dialami oleh seorang dokter Cantika. Dia bisa jadi karakter archetype juga berjalan gitu. Dia dari orang yang rasional, orang yang pakai logika, sampai akhirnya dapat ini yang akhirnya dia mulai terbuka bahwa oh iya, dia nih kayaknya bukan skizo, bukan penyakit, sampai akhirnya dia percaya. Itu kan proses yang menarik kalau dalam sebuah karakter gitu. Ya itu beriring dengan teror juga lumayan serem ya di apartemennya gitu. Ya gitu deh Mas. Stop, jangan nyanyikan lagu itu, jangan nyanyikan lagu itu, stop! Selain diskusi yang tadi saya udah jelaskan, yang paling menarik adalah ternyata mindsetnya itu adalah rumah sakit jiwa, gitu. Dan semua teror datangnya dari pasien dengan gangguan jiwa, kayak gitu. Kita tidak, di kalimat itu pun kita tidak menjelaskan tentang gangguan gaib atau gangguan halus, tapi itu aja sudah menggambarkan cukup creepy ya, cukup menyeramkan gitu. Walaupun itu menariknya gitu loh. Saya nggak bilang itu apa jelek atau enggak, tapi menarik. Ketika kita bisa mengeksplor karakter-karakter yang di luar yang selama ini ditayangkan, kayak gitu loh. Kayak kita bisa mengeksplor psikiater, kita bisa mengeksplor polisi investigasi, dan mereka tiba-tiba kolaborasi buat menemukan fakta bahwa ini gaib atau penyakit, balik lagi yang tadi. Jadi ada banyak isu dari masing-masing karakter di dalamnya yang diramu menjadi satu. Saya mau berdiskusi dengan kamu, siapapun kamu. Mas Sunu, hal paling menarik itu kita pengen tahu, kita pengen cari sebuah resep gitu. Apa ya selain jump scare, selain setan, apa yang bisa bikin takut orang kalau nontonnya? Dan kita nemu gitu kayak oh ternyata serangan psikologis itu juga menakutkan tuh. Serangan psikis itu juga tidak kalah menyeramkan gitu. Terlebih yang menderita serangan-serangan seperti itu gitu. Dan banyak kasus di mana orang tuh bingung, ini tuh kerasukan atau
ya real gangguan jiwa iya, gitu ya. Begitu. Dan ini hal yang menarik kayak gitu karena bahkan kalau sudah dibuat skripnya sekalipun, kadang-kadang saya sendiri bertanya, ini ciri-ciri kerasukan dan ciri-ciri gangguan jiwa bisa dibilang tidak jauh berbeda. Gitu. Betty. Beda tipis. Terus seiring berjalannya diskusi apa segala macam, dibentuk karakternya, dan lebih menarik lagi adalah ketika yang harus dibantai adalah sebuah keluarga gitu. Itu makin memberikan pertanyaan kalau jadi ini iblis atau gangguan jiwa. Kayak gitu. Itu sebuah tantangan yang cukup besar lah gitu. Dan jawaban itu akan nanti bakalan terpecahkan di 2 Januari 2025. 2 Januari 2025. Kasih saya yakin pengen tahu sebenarnya ini beneran gangguan jiwa kah? Atau mungkin peristiwa itu adalah hanya sebuah kerasukan, fenomena mistis. Siapapun kamu. Tayang di saat pandemi ya saat itu. Nah dengan hasil yang cukup lumayan lah pada saat tayang di pandemi itu, dibantu oleh Mbak Ella itu saksi Terah 7 itu, walaupun pandemi kita bisa mendapatkan penonton sesuai dengan harapan lah pada saat itu. Makanya lahir Utusan Iblis ini berawal dari obrolan saya dengan Mas Sunu. Pada saat itu kita lagi ngopi juga ya Mas. Memang ngopi itu apa ya namanya, melahirkan inspirasi gitu. Jadi saya tuh lagi bercerita-cerita sama Mas Sunu. Mas, saya bilang ada cerita nih tetangga gitu. Jadi apa namanya, ada sebuah kisah kayak gitu, menceritakan tentang salah satu keluarga yang baik-baik gitu. Kok bisa ya gitu, ada tega kayak gitu. Salah satu keluarga yang baik-baik kok bantai satu keluarganya gitu. Langsung baik nggak, enak nggak sih kalau dibikinin film gitu. Langsung Mas Sunu bilang, ayo kalau gitu kita angkat aja ceritanya gitu. Nah akhirnya sama Mas Sunu setelah itu ya lahirlah nama Gerald gitu, untuk bersanding, untuk bisa menyempurnakan gitu loh obrolan kita tadi gitu. Itu ya Mas ya. Dari sebuah cerita yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-harinya Ibu Diana, dan akhirnya kejadian itu di-create menjadi luar biasa oleh seorang penulis Gerald Mamahit. Dan boleh kami mention nggak sih kalau Gerald Mamahit ini juga sudah banyak menelurkan atau menulis di skenario untuk film-film horor lainnya ya, yang juga namanya tidak asing lagi adalah Kakek Desa Penari, membantu meng-create sebuah film yang besar. Saat itu di-direct langsung sama Kak Lele ya. Betul sekali. Oke, dan halo Cantika, saya Olivia. Kamu tahu kenapa kamu di sini sekarang? Mimpi saya sejak saya masuk di dunia entertain, salah satu hobi juga bersama teman-teman saya pada saat itu di warung kopi ya. Pada saat itu saya bilang, saya sanggup nggak ya, saya mampu nggak sih gitu, bisa seperti PH-PH besar, saya bisa nggak sih gitu bikin production house sendiri gitu. Nah dengan tekad gitu, dengan tekad yang sangat kuat bahwa saya bisa seperti yang lain, akhirnya Diana Limbong Kreatif ini terbentuk gitu. Jadi DLK itu memang tujuan hidup saya pada saat itu untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan saya mau jadi apa gitu. Akhirnya saya menentukan bahwa membuat karya di perfilman ini yaitu adalah salah satu tujuan saya gitu. Di tahun 2019 officially mendirikan sebuah production house yang bernama Diana Limbong Kreatif atau DLK ya. Wow, luar biasa. Beri tepuk tangan dong. Ini semangat punya orang yang selamat setelah membunuh keluarganya, hanya Cantika. Bisa ceritakan gimana